Hai, what's up lighters? Feeling good? Gua harap lu semua semakin terbiasa aja dengan new normal yang seperti ini. Gua sih udah mulai terbiasa aja ya. Kita bergerak dari freeze mode ke adaptive mode. Jangan sampai kita mager, kita freeze, diem aja di rumah. Tiap hari, ayo bangun pagi, get dress, produktif. Jangan sampai kita terlambat bangunnya. Pokoknya waktu-waktu ini waktu-waktu penting. Guys, pakai waktu ini dengan bermanfaat, dengan belajar hal yang baru. Seperti gue lagi mau belajar hal digital nih. Pengen ngerti, kayaknya di dunia digital semakin luar biasa ke depannya. Ya intinya, kita terus menggali ke dalam supaya potensi kita tetap keluar. Dan kita terus beradaptasi dengan keadaan kita di rumah ini. Jangan sampai kita freeze. Ayo develop diri lebih lagi, guys. Oke, Mei ini kita belajar tentang family values. Why? Karena family matters. Family adalah lingkungan pertama yang kita lihat pada saat kita membuka mata di dunia. Dan family juga yang akan ada terus sampai kita menutup mata. Minggu ini, gue akan meneruskan dari 2 minggu lalu tentang bentuk dari honor. Bentuk dari honor itu salah satunya adalah berterima kasih. Berterima kasih. Dan tema kita hari ini adalah gratitude. Why? Sebelumnya kita review dulu teman-teman. Kita gak bisa pilih orang tua kita. Tuhan yang pilih untuk kita. Dan pilihan Tuhan pasti yang terbaik. So, apapun kondisi parents kita hari-hari ini, deal dengan hal ini bahwa parents kita itu God's decision. Dan kalau God's decision pasti paling baik untuk kita. Pasti yang paling baik untuk kita. Dan bersyukur dengan apapun yang terjadi. Ya, pasti yang terbaik, grand design Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Why honor? Kenapa sih kita harus menghormati? Sama-sama kita buka lagi ayatnya di Efesus 6 ayat 1-3 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Anak-anak, sebagai pengikut Kristus, taatilah orang tuamu. Karena itulah yang patut dilakukan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Adalah perintah pertama dari Allah dengan janji. Yakni supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Perintah Tuhan menghormati orang tua bukanlah pilihan. Karena jelas itu perintah Tuhan ya. Tadi aja gue bacain itu perintah Tuhan. Bukan pilihan. Mengapa? Karena orang tua kita adalah wakil Tuhan di bumi. So dengan kita menghormati orang tua, kita sedang menghormati kehendaknya. Parents ada bukan untuk memenuhi seluruh keinginan kita. Kita mau apa, kita mau ini, mau itu, harus diikuti tidak. Tapi parents ada sebagai wakil Tuhan di bumi. Dan Tuhan memberikan janji yang istimewa supaya kita berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan salah satu bentuk menghormati adalah gratitude. Gratitude itu adalah sikap berterima kasih. Namun seringkali kita nggak mudah untuk menunjukkan gratitude. Untuk bersikap gratitude hari ini kita akan belajar 2 why. Seperti judulnya ya, gratitude, why. Kita akan belajar 2 why. Yang pertama, kenapa kita sulit memiliki gratitude? Dan nanti kita akan belajar juga kenapa belajar berterima kasih atau belajar memiliki sikap gratitude itu penting. Kita belajar kenapa yang pertama. Kenapa sulit menunjukkan gratitude? Kenapa sulit kita menunjukkan sikap berterima kasih? Nah ini kenapa yang pertama yang akan kita bahas ya. Jawabannya adalah pride. Pride. Gengsi. Gengsi ini sering sekali jadi masalah di mana-mana, teman-teman. Sering sekali. Ngaku. Pasti ini gengsi ini benar-benar sering membuat kita sukar untuk bersikap berterima kasih. Sukar untuk memiliki sikap gratitude. Ini konteksnya tetap ke parents ya. Coba kita cek pola pikir si gengsian. Pola pikir si gengsian itu apa sih? Mikirnya gini pasti nih. Wajar. Sudah seharusnya orang tua kita seperti itu. Udah biasa. Terlalu terbiasa. Nggak ada luar biasanya kok. Udah biasa. Itu udah hak.
Kita dan kewajiban orang tua dia seperti itu. Gak ada yang istimewa. Wajar. 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 Nah ini. Gengsi kita seringkali berpikir gitu. Aduh wajar lah hal seperti ini. Gak usah lah. Kayak say thank you. Ngucapin wow. Berespon baik gitu. Gak usah. Pas gue cek. Kita dari dulu itu mungkin kalau jarang ngomong thank you tuh kita gak terbiasa tuh memberi kepada orang tua. Entah itu memberi perhatian, entah itu memberi something yang benar-benar lahir dari pengorbanan kita pribadi. Kita nggak terbiasa memberi. Kita emang dari kecil mungkin terbiasa menerima kali ya kalau dari parents. So, ini pola pikir si gengsian yang pertama. Wajar kita mikir. Mereka berbuat sikap yang wajar. Kita nggak usah berlebihan deh, nggak usah lebay. Nah ini. Yang kedua, lebay. Kita berpikir, aduh geli deh. Geli kita bersikap berterima kasih. Kita gitu ke parents tuh geli. Ini pola pikir gengsian yang kedua. Lebay. Geli kalau sampai harus say thank you. Terus apalagi kalau misalnya yang aduh daddy mami thank you banget ya dan sebagainya. Waduh itu kayaknya kita ngerasa aduh itu lebay banget. Lebay. Nah ini pola pikir berikutnya, gengsian berikutnya adalah udah ngerti kok. Udah ngerti lah pokoknya. Gak usah lah gitu-gitu. Udah ngerti mereka. Mereka udah ngerti kalau kita good lah. Pokoknya kita ya oke gitu. Kita oke. Mereka udah ngerti pasti gue yakin. Berasumsi. Dan ketiga contoh ini jujur buat gue pribadi gue susah banget. Gue mungkin tipe orang yang begitu gengsian gitu. Ini gue banget sih. Ini gue banget. Dan gue selalu berusaha menunjukkan gratitude hari-hari ini dengan cara atau bahasa yang bisa diterima oleh mereka sehingga mereka mungkin merasakan terima kasihnya gue lah gitu. Dan itu yang benar-benar menurut gue bukan terjadi instan. Makanya sikap gratitude yang namanya value gratitude ini perlu dilatih. Pride itu selalu jadi permasalahan teman-teman. Dan tadi gengsian itu seringkali jadi masalah juga dalam hidup kita. Seperti di Amsal berkata di Amsal 13 ayat 10a pakai terjemahan New International Version atau NIV, where there is strife and there is pride. Di mana ada pride, di situ ada perselisihan. Di mana ada perselisihan, di situ ada pride. Jadi pride itu seringkali jadi dasar terjadinya perselisihan. Di mana-mana kata Amsal. Begitu juga dalam sikap gratitude kita ke orang tua. Kalau kita sulit, pasti di situ ada pride di dalamnya. Permasalahan sering timbul karena gengsi. So hari ini kita harus bilang bye-bye pride. Bye-bye pride. Dan ayo start mulai memiliki sikap berterima kasih, sikap bersyukur, sikap gratitude. Ya. Ayo kita belajar. Kenapa sih sikap gratitude itu penting? Kenapa penting memiliki sikap berterima kasih? Nah ini kita langsung masuk ke why yang kedua yang akan kita belajar. Ternyata sikap berterima kasih itu sangat banyak manfaatnya. Sangat luar biasa dan seharusnya itu bukan hal yang terlalu kompleks untuk dilakukan sih. Dilansir dari psychologytoday.com ada 3 hal penting yang benar-benar ternyata dampak dari orang yang sering bersikap berterima kasih, memiliki sikap gratitude. Yang pertama itu mengurangi emosi negatif. Berterima kasih itu, memiliki sikap gratitude itu benar-benar mengurangi emosi negatif. Seperti kecemburuan, kebencian, frustasi. Karena melihat dari sudut pandang yang berbeda, orang yang berterima kasih itu pasti punya sudut pandang yang berbeda. Dia akan gak cemburuan, dia akan gak benci, gak frustasi gitu. Orang yang punya sikap ini bisa melihat dari sudut pandang yang beda juga melihat orang tua. Sehingga bisa terus melihat kebaikan orang tua dan bisa menunjukkan gratitude dengan mudah. Kepercayaan diri. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri loh. Kita sering berterima kasih tuh. Why? Ternyata karena dengan kita sering mengucapkan terima kasih, sering memiliki sikap gratitude itu, kita bisa mengurangi perbandingan sosial. Kita itu nggak kena comparison trap lah. Biasanya kan kita mudah nggak bersyukur tuh karena kita compare dengan yang lain.
Kita dengan mudahnya compare sama orang lain, compare sama orang tua yang lain, compare orang tua yang lain kok gini ya. Gaul nih kayaknya dia bisa TikTok nih, gaul nih bisa TikTokan bareng sama anak, kok gua enggak sih. Nah kita dengan mudah compare. Tapi orang yang bisa mudah berterima kasih, dia akan bisa meningkatkan kepercayaan diri. Karena dia nggak cemburuan, ya tadi itu. Nggak membandingkan dengan orang tua yang lain. Ya. Dan tanpa sadar ya, orang yang memiliki rasa bersyukur akan melihat dan menghargai pencapaian orang tua diri sendiri. Dan tidak julid jadinya loh. Tidak julid. Aduh kok parents gue kayaknya kurang ini deh. Dan tanpa sadar dengan kita berterima kasih ternyata membuat orang tua kita pun semakin percaya diri menjadi orang tua kita. Mereka menjadi orang tua yang lebih percaya diri pastinya. Karena mereka, wow, dia berterima kasih pada kita. Iya. Meningkatkan kepercayaan diri mereka juga. Yang terakhir, dilansir dari psikologitoday.com, dengan mengekspresikan rasa syukur, itu berperan penting juga dalam membangun keintiman dan kepercayaan. Oh iya jelas sih. Kayak misalnya gue sama pasangan gue pun, atau gue ke orang tua, gue misalnya menunjukkan sikap gratitude. Kita ngerasa lebih intim, jadi semakin saling percaya gitu loh. Orang tua gue semakin percaya sama gue, dia nggak negatif sama gue gitu. Emang bener sih gue nggak pernah ngelakuin hal-hal yang negatif kok. Dia semakin percaya sama gue, karena gue sering menunjukkan sikap gratitude gitu. Ini berlaku sih dalam hubungan-hubungan juga, cuman hari ini konteksnya adalah orang tua. So, setelah kita belajar 2 why hari ini, tadi why yang kedua kita udah dijelaskan ada 3 poin. Why yang pertama juga tadi tentang kenapa sulit, ternyata ada gengsi di dalamnya. Gue mau simpulkan seperti ini. Berterima kasih pada orang tua adalah salah satu ekspresi penghormatan yang sederhana untuk dilakukan, tapi memiliki dampak yang tidak sederhana. Dampaknya nggak sederhana loh. Luar biasa sekali tadi. Mengurangi emosi negatif, meningkatkan kepercayaan diri, juga yang terakhir tadi, membuat ikatan hubungan menjadi lebih kuat, meningkatkan kepercayaan, trust antar hubungan. Baik sekali dampaknya. Dan seharusnya sikap gratitude ini kan nggak kompleks ya, sederhana gitu. Oleh karena itu gue mau kita lihat video berikut ini. Dear Mommy and Papi. Mom. Querida madre. Mommy and Daddy, thank you for bringing us to this country. Thank you for taking the risk of coming to a country you only knew by name, America. For leaving Peru and for providing for us in a country where the language and culture are really different. You were raised in a small countryside town in the Dominican Republic. When you arrived to the United States, you dedicated yourself to putting your own grocery store together to claim your share of the American dream. And it's been very hard, I know it has, coming here from Peru. But you have no idea how thankful I am for that. Thank you for spending nearly a decade alone in America, working multiple jobs to earn our visa so we could be here. I cannot imagine that being easy at all. Yet you did it. From knee injuries to paying bills, from eye surgeries to studying, you've pushed yourself to limits, putting your own health at risk to ensure that we don't have to suffer as you've had to. There isn't a day that goes by that I don't remember all that you've sacrificed for me. What inspires me the most about you is your desire for progress. I have learned from your hard work that dreams aren't achieved out of thin air, but through their pursuit. You told me that I needed to focus on my education to become somebody. You said you were willing to do whatever you had to do for me to go to the school of my dreams. You also took English classes at night to learn the language just to help me with my schoolwork. Thank you for believing in me and making it possible for me to attend a really great university. During the fall of 2014, I enrolled as a Columbia University undergraduate to study economics. Thank you for making sure that every single one of my dreams comes true, especially attending NYU. I never thought I would be where I am today, a college student at Columbia following my dreams. Today, I go to Fordham University, and you're still there for me. But now, we're a team, and we face battles together.
I wouldn't be the first person in my family to go to college without you and Mom by my side. Mommy, in many ways, I am an extension of you and your values. As such, every single one of my accomplishments is your accomplishment. My degrees are more than just letters behind my name. My degrees represent the finish line. It is at this point that you can proudly reap what you sowed almost 30 years ago. Even though we didn't get to walk through the same doors, this accomplishment is equally yours and mine. I could have never come this far without you, and I hope that I can continue to make you proud. Everything I do is for all of us, not just me. We are a team. We prosper together as a whole siempre. Thank you again for giving me the world when the world wasn't even in sight. I love you, and you are my inspiration. Sincerely, Diane. Te amo, mami. Y te voy a amar para siempre. Mommy, I made it. I love you so much. Y lo que yo he hecho no es nada comparado con todo lo que tú has hecho. Ay, ma, no me digas. Thank you so much. You know, we are very, very proud about you. I'm proud of you. Thank you for making us proud of you. The only thing important is you gotta be happy with what you do. I keep going. Y cuando triunfes en la vida, te acuerdes que detrás de ese triunfo estoy yo. Thank you so much, Papi. You mean everything for me, Papi. And there is no sacrifice for me because everything that I do with love. Thank you. Thank you so much. Wow. Wow, wow, wow. Bisa lihat ya ekspresi orang tua, anak-anak itu, orang tuanya. Happy banget melihat kata-kata yang sikap gratitude, sikap berterima kasih dari anak-anaknya. Gue sih juga cukup terharu sih melihat ekspresi respon-respon parents yang begitu luar biasa ya. Ketika melihat anaknya mencapaikan rasa syukur gitu. So happy melihatnya. Happy gak sih melihat parents kita happy? Harusnya kita happy ya. Gue kembali ingat cerita pernikahan gue. Waktu saat sesi ucapan terima kasih kepada orang tua. Di situ gue happy banget. Karena gue bisa mengekspresikan rasa hormat dengan mengucapkan terima kasih di sana. Gue happy banget dan 2 minggu lalu gue bilang kan bahwa itu satu-satunya momen yang gue ingat. Satu-satunya momen yang gue ingat sampai hari ini di momen pernikahan gue. Gue lupa banyaknya. Tapi itu momen yang gue ingat. Berkesan sekali di mana gue bisa mengekspresikan rasa hormat melalui tindakan pengucapan terima kasih. Dan gue belum share kan apa akibatnya terhadap parents gue saat gue mengucapkan terima kasih. Gue menunjukkan sikap gratitude pada saat di wedding ceremony ya, pemberkatan pernikahan gue. Gue ingat dalam beberapa hari atau minggu setelah gue nikah, orang tua gue berulang-ulang nonton video rekaman waktu gue ngucapin terima kasih itu. Jadi waktu itu ada salah satu anggota keluarga, kalau nggak salah adik dari bokap gue, adik dari papa gue, dia ngerekam momen waktu gue ngucapin terima kasih pakai kata-kata yang udah gue siapin gitu ya. Dan wow, orang tua gue menonton berulang-ulang. Di momen itu sih orang tua gue nangis semuanya. Orang tua gue sangat sukacita gue melihat. Mereka juga merasa bangga mungkin melihat gue bisa menikah. Mereka juga merasa ya campur aduk mungkinnya mereka. Yang pasti yang gue sadar akibatnya itu loh. Akibatnya ternyata wow, itu momen yang sangat berharga buat dia ya, buat mereka. Dimana ketika gue mengucapkan terima kasih itu, besok-besoknya dia nonton berulang-ulang. Dia nonton rekaman videonya, dia nonton. Dan anehnya dia tuh nggak nonton rekaman berulang-ulang waktu acara wedding kiss, acara wedding dance, acara joget, acara toast, acara apapun, acara lainnya nggak. Bukan berarti acara lainnya nggak oke ya, tapi ya ternyata yang paling berkesan adalah momen ketika seorang anak, which is itu gua, menyampaikan rasa terima kasih yang dari dalam hati kepada mereka. Akibatnya ternyata luar biasa banget, mereka happy banget. Dan di situ ikatan semakin kuat pastinya ya. Mereka nonton video waktu gue mengucapkan terima kasih karena gue yakin itu means a lot for them gitu. So, ayo mari hari ini kita belajar untuk mau membangun sikap gratitude ini. Dan gue yakin yang namanya nilai ini gak otomatis terjadi gitu. Buat
hal ini yang namanya membangun sebuah nilai perlu dilatih, perlu disengaja, dan perlu konsisten kita mau terus melakukannya. Dan itu harus sadar dari why yang benar. Ini the why-nya kuat banget. Let's do it. Let's pray, teman-teman. Tuhan, terima kasih buat firman yang boleh dibagikan. Kalau kami boleh belajar untuk memiliki sikap gratitude, sikap berterima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat keberadaan orang tua kami. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya bahwa orang tua kami adalah yang terbaik buat kami. Dan ajar kami Tuhan untuk bisa memiliki sikap berterima kasih, menunjukkan rasa hormat lewat ucapan terima kasih kepada orang tua kami. Apa yang bisa kami balas Tuhan melalui kepada orang tua kami sebagai wakil Engkau di bumi ini Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa buat setiap orang tua kami Tuhan. Kami mengasihinya. Kami mengasihinya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau melepaskan berkat kepada orang tua kami. Kami mau mengasihi mereka lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, berdoa untuk teman-teman di Lighter semua, biar kami sebagai anak-anak muda yang mencintai Tuhan boleh mengerti Tuhan tentang kebenaran ini dan menghidupinya sampai nanti. Terus menghidupinya dan terus mau juga bangun hubungan kami dengan Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.